Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati a'azzallahu iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, dan kita masuk di dalam bab yang ke-11 dari pasal yang ketiga, yaitu bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab majaa fil khaufi minallahi taala. Bab tentang takut kepada Allah taala. Ikhwani wa akhwati a'azzallahu iyyakum. Al-khauf, takut kepada Allah ini bagian dari rukun ibadah, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya ibadah seorang mukmin itu dibangun di atas 3 rukun. Yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah tabaraka taala. Kemudian al-khauf, takut kepada Allah, dan ar-raja, berharap kepada Allah taala. Inilah 3 pilar yang menjadi rukun ibadah bagi seorang muslim, yaitu mahabbah, cinta, khauf, takut, dan raja, berharap. Dan pada malam hari ini kita akan bacakan penjelasan beliau terkait dengan al-khauf minallahi ta'ala. Beliau pertama membawakan firman Allah tabaraka ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-40, ketika Allah tabaraka ta'ala berfirman tentang Bani Israel.
agar mereka memenuhi perjanjian kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Allah mengatakan di akhir ayat ini, wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dan hendaklah kepadakulah farhabun, kalian senantiasa takut, tunduk kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-28, dalam surah Ali Imran ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian pada dirinya. Maksudnya agar kalian senantiasa berhati-hati dari azab Allah Tabaraka Ta'ala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah memperingatkan kalian pada dirinya agar kalian berhati-hati dari azab Allah Tabaraka Ta'ala. Maksudnya hendaklah kalian tidak melawan Allah Tabaraka Ta'ala untuk mendapatkan murkanya dengan jatuh di dalam kemaksiatan sehingga Allah mengazab kalian atas perbuatan tersebut. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun, ketika Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, orang-orang berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berhati-hati dari azab Tuhan mereka, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang senantiasa beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka senantiasa merasakan ketakutan karena mereka tahu bahwasanya annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang beriman, bahwasanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhan mereka, takut akan azab ancaman dari Tuhan mereka, dan Allah memuji sifat orang-orang beriman demikian. Berkata Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Mu'minun di ayat 57 ini, qauluhu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah,
Firman Allah tabaraka taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang mereka memberikan apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati-hati mereka merasakan ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka mengetahui bahwasanya mereka nanti semuanya akan kembali kepada Rabb mereka. Ayyu'tuna al-ata'a wa hum khaifuna alla yataqabbala minhum. Maksudnya mereka memberikan apa yang telah mereka berikan dan mereka merasakan kekhawatiran, ketakutan tidak diterima apa yang telah mereka berikan tersebut, li khaufihim an yakunu qad qasaru fil qiyami bi syartil i'ta, karena mereka senantiasa merasakan kekhawatiran mereka tidak bisa menunaikan kewajiban tersebut ya dengan sebaik-baiknya. Wa hadza min babil isfaq wal ihtiyat. Ini termasuk bentuk kekhawatiran dan kehati-hatian. Maka orang-orang seperti ini Allah katakan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera di dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka akan bersegera mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ummul mukminin suatu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan ayat ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan, artinya mereka beramal, bersedekah, tetapi hati mereka merasakan ketakutan ya, karena mereka mengetahui mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Berkata Aisyah, wahai Rasulullah, akumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasraqun. Apakah orang-orang yang Allah sifati senantiasa mendapatkan ketakutan pada dirinya tersebut adalah orang-orang yang minum khamar atau orang-orang yang mencuri, artinya melakukan kemaksiatan? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya bintas Siddiq. Bukan seperti itu wahai Aisyah putrinya As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan rasa takut pada hatinya, takut kepada Allah, adalah orang-orang yang mereka senantiasa berpuasa, wa yusallun, dan mereka juga senantiasa mengerjakan salat, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah. Artinya mereka orang-orang yang beramal soleh, yang dengan amal-amal soleh tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka senantiasa takut amal-amal yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah tabaraka taala. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, mereka takut tidak diterima apa yang dikerjakan oleh mereka. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, mereka berpuasa, salat, sedekah, dan amal-amal soleh yang lainnya, tetapi hati mereka takut kalau amal tersebut tidak diterima oleh Allah tabaraka taala. Sehingga mereka akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadah yang dikerjakan, tidak lalai dengan amal ibadahnya, dan tidak tertipu dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala,
Kemudian beliau membawakan hadis dari Anas radhiyallahu an, berkata Anas, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami para sahabat dengan suatu khutbah yang tidak pernah aku mendengar semisalnya sedikit pun. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa baqaitum katsira." Sekiranya kalian wahai para sahabat, kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wa bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Faghadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Maka kata Anas, ketika para sahabat mendengarkan khutbah beliau ini, khutbah yang luar biasa, yang dimana di dalam khutbah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, hakikat yang Allah berikan kepada Rasulnya, la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka para sahabat pun menutup wajah-wajah mereka dan terdengar bunyi isak tangis di antara mereka. Ini menunjukkan tentang khasyatullah, takut kepada Allah tabaraka taala yang ada pada orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang pun di antara kalian melainkan Rabbnya, Tuhannya akan mengajak berbicara langsung kepadanya. Antara dia dan Rabbnya yang tidak ada penengahnya, penterjemahnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti setiap mukmin akan dihisab dan diajak langsung berbicara dengan Allah, Rabb mereka, yang tidak ada penterjemah di antara dia dengan Rabbnya. Fayanzuru aymana minhu, maka dia melihat kepada arah bagian kanannya, fala yara illa ma qaddam. Ketika dia menengok ke arah kanannya, dia tidak melihat kecuali perbuatan-perbuatan yang telah dia kerjakan, Allah tampakkan. Wa yanzuru asma'a min, demikian juga ketika dia menengok ke bagian kirinya, ke sisi kirinya, fala yara illa ma qaddam, maka dia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan. Allah tampakkan apa saja yang telah dia kerjakan semasa di dalam kehidupan dunianya, di kanannya maupun di kirinya. Wa yanzuru baina yadayhi, kemudian dia melihat di hadapannya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, maka dia tidak melihat melainkan api yang ada di hadapannya. Fattaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Maka setelah itu Nabi mengatakan, hendaklah kalian takut kepada api neraka. Hati-hatilah kalian, jagalah diri kalian dari neraka, walau bisyaqqi tamrah, walaupun hanya dengan sebelah atau separuh dari biji kurma. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum. Kembali di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana nanti keadaan seorang mukmin ketika dihisab oleh Allah tabaraka taala, di mana Allah akan mengajak dia sendirian antara dia dengan Allah Rabbul Alamin. Dan ini termasuk di antara
ya, utamanya Allah berikan kepada orang-orang beriman, di mana orang-orang mukmin tidak dihisab di hadapan banyak orang. Allah akan sendirikan dia, diajak bicara kepada langsung dengan Allah Rabbul Alamin, yang tidak ada penterjemah atau penengah di antaranya. Kemudian Allah tampakkan apa yang telah dia kerjakan semasa dalam kehidupannya di kanannya maupun di kirinya. Maka ketika melihat keadaan seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keadaan ini kepada para sahabatnya, dan ini tentunya keadaan yang besar, yang setiap orang ketika merenungi dan memikirkan keadaan tersebut, maka dia akan bisa merasakan bagaimana keagungan Allah Taala, dan keadaan tersebut adalah keadaan yang menakutkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fattaqun nar, hendaklah kalian senantiasa menjaga diri kalian dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Artinya walaupun itu mungkin menurut kita amalan-amalan yang kecil, yang ringan, maka itu yang akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Tabaraka Taala biidznillah. Wa an Amir bin Rabi'ah rahimahullahu qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa akhadha tibnatan faqala. Dari Amir bin Rabi'ah rahimahullah, ia berkata, aku pernah mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Umar mengambil tibnah, mengambil potongan jerami. Faqala, lalu Umar mengatakan, waditu anni hadhihi, aku berkeinginan seandainya aku tuh hanya sebuah potongan jerami ini. Wa waditu anna ummi lam talidni, dan aku berangan-angan seandainya ibuku tidak pernah melahirkanku. Wa waditu anni kuntu nasyan mansiya, dan seandainya aku adalah orang yang nasyan mansiya, dilupakan. Karena takutnya Umar bin Khattab dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan waktu itu keadaan yang berat. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a aqibi itsnan." Kata Abdullah, sekiranya kalian mengetahui dosa-dosaku, maka tidaklah ada dua orang yang mau berjalan di belakangku. Wala hasyaitumut turaba ala ra'si, dan niscaya kalian akan melemparkan debu atau tanah di atas kepalaku. Wala waditu anna Allah ghafara li dzanban min dunubi, dan aku sangat menginginkan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosaku. Wa anni du'itu Abdullah ibn Rawthah, dan aku dipanggil dengan Abdullah hamba Allah ibnu Rawthah. Wa an Malik bin Dinar rahimahullah qala, dari Malik bin Dinar rahimahullah, ia berkata, sami'tu ibnat Ar-Rabi' taqulu lir-Rabi', aku pernah mendengar putrinya Ar-Rabi' berkata kepada Rabi', ya abati, wahai bapakku, lima la tanam, kenapa engkau tidak tidur? Wan nasu yanamun, sedangkan manusia mereka tidur. Faqala, maka Ar-Rabi' mengatakan, innan nara la tada'a abaka an yanam, sesungguhnya siksa neraka tidak membiarkan bapakmu untuk bisa tidur beristirahat. Artinya dia senantiasa memikirkan bagaimana beratnya azab neraka. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullah qala, kemudian dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata Hasan Al-Basri, al-mu'min man ya'lamu anna ma qala Allah azza wa jalla kama qala,
Seorang mukmin adalah orang yang memahami, ia mengetahui bahwasanya apa yang Allah firmankan itu kama qala adalah sebagaimana yang Allah firmankan, artinya sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Wal mu'min ahsanun nasi amala, dan orang mukmin adalah orang yang paling bagus amalannya. Wa asyadun nasi khaufa, dan orang yang paling paling kuat rasa takutnya. Seorang mukmin adalah orang yang paling bagus di dalam beramal dan paling kuat di dalam rasa takutnya, takut kepada Allah tabaraka taala. Lau anfaqa jabalan min malin ma amina duna an yu'ayan. Sekiranya dia berinfak dengan harta sebesar gunung pun dia tidak pernah merasa aman. Duna an yu'ayan, sebelum dia diperlihatkan langsung amalan tersebut. Artinya dia tidak merasa aman dengan amal kebaikannya walaupun itu besar. La yasdadu salahan wa birran wa ibadatan illa isdada faraqa. Tidaklah bertambah kesalehan, kebaikan dan ibadah orang mukmin melainkan akan bertambah rasa takutnya kepada Allah tabaraka taala. Amal-amal soleh yang dia kerjakan, ibadah-ibadah yang dia lakukan, itu semakin menambah rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla. Yaqulu la anju, dia mengatakan ya khawatir kalau aku nanti tidak selamat. Wal munafiq yaqul, adapun orang munafik, sebaliknya orang munafik mengatakan sawadun nasi katsirun. Orang-orang yang biasa, artinya yang kedudukannya di bawah dia itu banyak. Karena merasa dirinya lebih tinggi dari manusia yang lain. Wa sayughfaru li, dan Allah akan memberikan ampunan kepadaku. Wala ba'sa alayya, dan aku tidak masalah. Artinya dia tidak pernah mengkhawatirkan keadaan dirinya, merasa aman dari azab Allah tabaraka taala. Fayusi'ul amal, sehingga orang munafik pun akan banyak berbuat amal-amal keburukan. Wa yatamanna 'ala Allah taala, dan dia banyak berangan-angan mendapatkan ampunan kebaikan dari Allah tabaraka taala. Inilah ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, apa yang disifatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, bagaimana gambaran orang beriman dan orang munafik. Bahwasanya orang-orang mukmin dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan, dia senantiasa tidak pernah merasa aman dari amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Seorang mukmin tidak pernah merasa aman dari amal kebaikan yang dia kerjakan. Dia senantiasa merasa khawatir, takut kepada Allah karena tidak bisa menaikkan amalan-amalan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan dia khawatir apabila amalan tersebut tidak diterima oleh Allah tabaraka taala. Dan rasa takut inilah yang akan senantiasa menjaga dirinya tidak terlena dengan amal tersebut, tidak merasa ujub dengan apa yang telah dia berikan kepada Allah tabaraka taala. Adapun orang munafik, orang-orang yang tidak pernah merasakan kekhawatiran, dia merasa aman dengan amal ibadahnya, dengan amal-amalnya, bahkan dia merasa aman dengan azab Allah tabaraka taala, sehingga dia pun lupa, lalai, tertipu dengan amalannya, dan dia banyak melakukan keburukan-keburukan. Dalam keadaan itu dia banyak berharap kebaikan dari Allah, padahal dia jauh dari apa yang Allah harapkan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, menjelaskan bagaimana hubungan al-khasyah, rasa takut, dengan ar-raja, berharap kepada Allah tabaraka taala. Syekhul Islam mengatakan wal khasyatu abadan mutadamminatun lirraja. Rasa khasyah, rasa takut itu mengandung ar-raja, sikap berharap. Orang yang memiliki rasa takut, dia terkandung di dalamnya
ada harapan-harapan. Walaula dzalik lakanat qunutan. Karena seandainya rasa takut yang tidak diiringi dengan harapan itu akan menimbulkan keputusasaan. Seseorang ketika takut kepada azab Allah, takut terhadap amalnya tidak diterima oleh Allah, maka di balik itu dia senantiasa berharap agar Allah menyelamatkan dirinya, dan dia berharap agar Allah menerima amal ibadahnya. Karena rasa takut yang tidak diiringi dengan harapan kepada Allah itu akan menimbulkan keputusasaan. Kama anna ar-raja yastalzimul khauf, sebagaimana ar-raja, ya, rasa berharap itu akan mendatangkan kekhawatiran. Orang yang mengharapkan sesuatu, dia khawatir kalau sesuatu tersebut tidak dia dapatkan. Walau la dzalik lakana amnan, ya, karena apabila mengharapkan sesuatu dan tidak merasa khawatir dengan sesuatu tersebut ketika luput tidak dia dapatkan, maka itu adalah sikap kelalaian. Fa ahlul khaufi lillahi war raja'i lahu hum ahlul ilmi alladzina madahahumullah. Maka orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, orang-orang senantiasa berharap kepada Allah, mereka adalah ahli ilmu, orang-orang yang berilmu yang Allah senantiasa memuji mereka. Allah senantiasa memuji mereka, orang-orang yang takut kepada Allah dan berharap kepadanya. Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah dari kalangan hambanya, al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, nuqsanul khawfi minallah innama huwa li nuqsani ma'rifatil abdi bihi fa'a'rafun nasi akhsyahum lillah. Kata Imam Qayyim, kurangnya rasa takut kepada Allah, kurangnya rasa takut kepada Allah itu disebabkan karena kurangnya ma'rifat seorang hamba kepada Allah penciptanya. Ya. Kurangnya rasa takut kepada Allah itu karena kurangnya ma'rifat seorang hamba kepadanya. Fa'arafun nasi akhsyahum lillah, maka orang yang paling mengenal Allah, paling ma'rifat mengetahui tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, perbuatannya, kebesaran-kebesaran Allah, janji-janjinya dan ancaman-ancamannya, maka orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah tabaraka ta'ala. Wa man 'arafa Allahu ishtadda haya'uhu min wa khaufuhu lahu wa hubbuhu lahu. Maka siapa yang mengenal Allah akan semakin bertambah rasa malunya kepada Allah dan semakin bertambah rasa takutnya kepadanya dan cintanya kepada Allah. Wa kullama isdada ma'rifatan isdada hayaan wa khaufan wa hubban. Semakin bertambah ma'rifat dia kepada Allah, semakin seorang hamba mengenal Allah, maka akan semakin besar rasa malunya, takutnya dan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwani wa akhwati azanillah iyakum, dari sini kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang sedikit rasa takutnya kepada Allah karena dia tidak banyak mengenal kebesaran Allah tabaraka ta'ala. Berkurangnya rasa takut atau tidak adanya rasa takut karena seorang hamba tidak mengenal Allah Rabb mereka. Fal khaufu min ajalli manazilit tariq. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya al-khauf, rasa takut kepada Allah, ini termasuk di antara manzilah atau kedudukan yang paling luhur, yang paling agung. Wa khauful khasah a'zam min khaufil 'amah.
dan rasa takut yang khusus itu lebih besar dari rasa takut yang sifatnya umum. Wa hum ilaihi ahwaj wa huwa bihim aliq wa lahum alzim. Maka hamba senantiasa butuh untuk mendapatkan rasa takut yang khusus ini, takut kepada Allah Tabaraka Ta'ala, dan hendaklah hamba senantiasa berusaha menguatkan rasa takut tersebut pada diri. Fa innal 'abda imma an yakuna mustaqiman aw ma'ilan 'anil istiqamah. Seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, ada di antara mereka mustaqiman, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang mustaqiman, istiqamah di atas jalan yang lurus, au ma'ilan 'anil istiqamah, dan ada juga yang menyimpang dari jalan yang lurus. Seorang hamba ada di antaranya yang istiqamah di atas jalan yang lurus atau menyimpang dari jalan yang lurus. Fa in kana ma'ilan 'anil istiqamah fa khaufu minal 'uqubati 'ala mailihi. Apabila dia menyimpang dari jalan yang lurus, maka rasa takutnya itu merupakan uqubah, sebagai bentuk hukuman karena penyimpangan dia. Wala yasihhul iman illa bihadzal khauf, dan keimanan seorang mukmin tidak akan senantiasa sahih, benar, kecuali dengan takut kepada Allah yang seperti ini. Takut kepada Allah yang akan senantiasa membenarkan keimanan seorang mukmin. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana seorang muslim bisa mendapatkan rasa takut atau menguatkan rasa takutnya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Bagaimana kita bisa menguatkan rasa takut kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kata beliau, pada tidak ada 3 sebab, ada 3 perkara yang bisa mendatangkan atau menguatkan rasa takut kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Wa huwa yansha'u min 3 umur. Takut kepada Allah ini akan muncul dari 3 perkara. Ahaduha ma'rifatuhu bil jinayah wa qab'iha. Yang pertama, ketika seorang hamba mengetahui tentang perbuatan dosa dan kejelekannya, ya, ketika seorang hamba mengetahui tentang al-jinayah, pelanggaran atau perbuatan dosa, wa qab'iha, dan kejelekannya. Wasani, yang kedua, tasdiqul wa'id, wa anna Allah rattaba 'alal ma'siyati 'uqubataha. Ketika seorang hamba membenarkan ancaman-ancaman Allah, dia membenarkan akan ancaman-ancaman Allah, dan bahwasanya Allah rattaba 'alal ma'siyati 'uqubataha. Allah telah menyiapkan hukuman atas kemaksiatan kepadanya. Ini perkara yang kedua, yaitu membenarkan ancaman, bahwasanya Allah di dalam Al-Qur'an Karim banyak memberikan ancaman-ancaman bagi siapa saja yang tidak taat kepadanya, yang bermaksiat, dan Allah telah mengiringkan hukuman bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Kemudian yang ketiga, annahu la ya'lam la'allahu yumna'u minat taubah. Ketika dia tidak mengetahui apakah dia akan terhalangi dari pintu taubat. Wa yuhalu bainahu wa bainaha idza irtakaba dzanb,
dzanba, dan akan dihalangi antara dirinya dan pintu taubat ketika dia jatuh di dalam perbuatan dosa. Fa bihadhil umuri thalatha yatimmu lahul khauf. Maka kata Ibnu Qayyim, dengan 3 perkara ini akan muncul ya rasa takut yang sempurna pada seorang hamba. Insyaallah kita lanjutkan pada azan ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini 3 perkata yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim, 3 perkara yang bisa menguatkan rasa takut kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Yang pertama, mengetahui tentang hakikat dari perbuatan dosa, keburukan-keburukan kemaksiatan, kejelekan-kejelekan dari kemaksiatan. Bahwasanya suatu perbuatan maksiat itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang sangat buruk.
Yang kedua, ketika seorang hamba membenarkan ancaman Allah Taala, dia senantiasa hadirkan dalam dirinya besarnya ya ancamannya telah Allah ancamkan bagi orang-orang yang bermaksiat. Ya. Akibat dari perbuatan maksiat, keburukan-keburukan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melakukan suatu kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, ketika seorang hamba memahami bahwa dirinya tidak mengetahui apakah dia bisa bertobat atau tidak. Apakah dia bisa bertobat kepada Allah atau Allah halangi pintu taubat karena kemaksiatan tersebut. Maka kata Ibnu Qayyim, wa bihadhil umuri tsalatsa, dengan tiga perkara ini, mengetahui tentang buruknya kemaksiatan, mengetahui tentang akibat ya besarnya ancaman Allah terhadap pelaku kemaksiatan, dan memahami bahwasanya kita tidak mengetahui apakah kita bisa bertobat darinya atau tidak, atau terhalang darinya. Dengan tiga perkara ini maka akan semakin sempurna rasa takut seorang hamba kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Wa bihasabi quwwatiha wa dha'fiha takunu quwwatul khaufi wa dha'fihi. Maka dengan sesuai dengan kuat atau tidaknya tiga perkara ini pada seorang hamba, maka akan muncullah rasa takutnya, kuat tidaknya rasa takutnya sesuai dengan tiga perkara tersebut. Fa innal hamila 'ala dzanbi, karena sesungguhnya kata Ibnu Qayyim, perkara yang mendorong seseorang berbuat dosa, ya, faktor yang mendorong seseorang berbuat dosa, imma an yakuna adamu ilmihi biqabihi. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, kenapa seseorang jatuh di dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa? Ada kalanya karena dia tidak mengetahui, tidak memahami hakikat dari keburukan perbuatan tersebut. Wa imma adamu ilmihi bisu'i aqibati, atau kata Ibnu Qayyim, dia tidak mengetahui tentang dampak buruk akibat dari perbuatan tersebut. Yang pertama, tidak mengetahui hakikat dari keburukan perbuatan tersebut, zat dari perbuatan tersebut. Yang kedua, dampak buruk yang bisa ditimbulkan karena perbuatan maksiat tersebut. Wa imma an yajtami'a lahul amran, atau mungkin karena dua perkara ini, dia tidak memahami hakikat kejelekan perbuatan tersebut dan juga tidak memahami dampak buruk yang nanti bisa ditimbulkan. Bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat ini punya pengaruh, ya, punya pengaruh pada seseorang, pada keluarganya, bahkan dikatakan ulama pada binatang tunggangannya. Ini perbuatan maksiat punya dampak buruk di samping ancaman-ancaman yang Allah ancamkan di dalam kitabnya. Lakin yahmiluhu alaihi ittikaluhu ghalat taubah wa huwal ghalib min dhunubi ahli iman. Dan terkadang seseorang juga dia merasa aman dari perbuatan maksiatnya, ya, karena dia merasa aman dengan taubatnya. Dia berharap nanti suatu saat bisa bertobat, berserah diri atau menyandarkan kepada kemampuannya untuk bertobat. Padahal dia tidak tahu apakah dia ditolong oleh Allah untuk bisa bertobat dari kemaksiatannya atau tidak. Wa huwal ghalibu min dzunubi ahli iman. Dan ini kata Ibnu Qayyim, ya, umumnya dosa-dosanya orang beriman. Fa idza alima qabha dzanbi, apabila dia mengetahui tentang keburukan dari perbuatan dosa tersebut, wa alima su'a maghbatihi, dan dia juga mengetahui dampak buruk atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dosa tersebut, wa khafa alla yuftaha lahu babu taubah, dan dia senantiasa merasa takut apabila tidak dibukakan pintu taubat untuknya, bal yamna'uha wa yuhala bainahu wa bainaha, dan dia takut
kalau Allah halangi dia, Allah cegah dirinya dari taubat, dihalangi antara dirinya dan pintu taubat, ishtadda khaufuhu, maka hamba akan semakin kuat rasa takutnya kepada Allah. Ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang sangat buruk, akibat yang ditimbulkan juga sangat buruk, dan dia juga khawatir kalau dia jatuh di dalamnya Allah tidak tolong dia untuk bisa bertobat, maka ketika dia memahami hal itu semua akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Hadza qabla dzanbi, hal ini apabila dia belum melakukan perbuatan tersebut. Ketika dia ingin terjatuh di dalam suatu kemaksiatan, kemudian dia memahami bahwa itu sesuatu yang buruk dan dampak dari maksiat itu nanti juga sesuatu keburukan, dan Allah telah banyak memberikan ancaman-ancaman, dan dia khawatir Allah tidak bukakan pintu taubat, ya, maka ini akan menguatkan rasa takut dia kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Fa idza amilahu kana khaufu asyad. Kemudian apabila seorang mukmin dia telah melakukan perbuatan dosa tersebut, telah terjatuh di dalam perbuatan dosa, kemudian dia memahami itu semua, maka dia akan semakin kuat, ya, semakin takut kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Wabil jumlah, maka kesimpulannya kata Ibnu Qayyim, faman istaqarra fi qalbihi dzikrud daril akhirah wa jazaiha. Siapa saja yang di dalam hatinya senantiasa ada, ya, peringatan tentang negeri akhirat dan balasan-balasannya, wa dzikrul ma'siyati wa tawa'udi 'alaiha, dan senantiasa terbesit di dalam hatinya peringatan tentang bahaya maksiat dan ancaman atasnya, wa adamul wuthuqi bi ityanihi bi taubatin nusuh, dan dia tidak merasa aman ketika dia melakukan maksiat ditolong oleh Allah untuk bisa bertobat dengan taubatun nusuh, taubat yang nasihah, yang nasuha, haja fi qalbihi minal khaufi ma la yamlikuhu wa la yufariquhu hatta yanju, maka akan bergejolak di dalam hatinya, hati seorang mukmin, rasa takut kepada Allah yang besar, yang rasa takut tersebut tidak akan pernah lepas darinya sampai nanti dia selamat dari azab Allah Tabaraka Ta'ala. Artinya sampai nanti Allah selamatkan dia dari azabnya, dan itulah hakikat kemenangan yang besar, ya, ketika seseorang Allah selamatkan dari azabnya dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini beliau jelaskan bahwasanya khasyah, rasa takut yang ada pada orang beriman itu tidak lepas dari perkara-perkara ini. Itu ketika kita bisa menghadirkan, mengingat tentang akhirat, balasan-balasan yang Allah berikan nanti di akhirat bagi orang-orang yang taat maupun orang yang maksiat, dan kita mengingat bagaimana, ya, keburukan perbuatan maksiat dan ancaman yang Allah berikan, dan seseorang tidak merasa aman dengan ditutupnya pintu taubat, dihalanginya pintu taubat darinya, maka itu semua akan menguatkan rasa takutnya kepada Allah, yang itu tidak akan pernah lepas darinya sampai nanti dia diselamatkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Wa amma in kana mustaqiman ma'allah, apabila seseorang senantiasa istiqamah, ya, senantiasa bersikap lurus bersama Allah Tabaraka Ta'ala, fa khaufuhu yakunu ma'ajriyanil anfas, maka rasa takutnya akan senantiasa ada bersamanya, bersama dengan hembusan nafasnya. Artinya rasa takut tersebut akan senantiasa mengiringi kehidupannya. Li'ilmihi bi anna Allaha muqallibul qulub, karena dia mengetahui, ya, memahami bahwasanya Allah itu zat yang membolak-balikan hati hambanya. Jadi Allah adalah zat yang membolak-balikan hati hambanya, dan hati hamba ini mudah berbolak-balik. Suatu saat dalam keadaan baik, suatu saat dalam keadaan buruk, kadang dalam keadaan iman, kadang dalam keadaan kufur, dalam taat, dalam maksiat, karena hati dibolak-balikan oleh Allah, dan Allah adalah zat yang membolak-balikan hati-hati hambanya.
Ketika seorang hamba memahami bahwasanya Allah adalah muqallibul qulub, zat yang membolak-balikkan hati-hati hambanya, wa ma min qalbin illa wa huwa baina isbi'aini min asabi'ir rahman, dan tidak ada satupun hati melainkan itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Ar-Rahman. Allah yang membolak-balikkan hati-hati hambanya. Fa in syaa'a an yuqimahu aqamahu wa in syaa'a an yusighahu asaghahu. Jika Allah menginginkan hamba istiqamah, hamba di atas jalan yang lurus, maka Allah akan istiqomahkan hati hamba tersebut. Dan apabila Allah ingin palingkan hati hamba, Allah akan palingkan. Allah lah zat yang membolak-balikkan hati-hati kita semua. Siapa di antara kita yang bisa menjamin untuk bisa senantiasa istiqomah di atas ketaatan? Tidak ada. Ya. Dan siapa di antara kita yang bisa memastikan seseorang senantiasa di dalam kemaksiatan? Juga tidak ada. Ya. Karena Allah yang membolak-balikkan hati hambanya. Kama thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat aktsara yaminuhu. Sebagaimana telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan doa, di antara doa yang banyak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la muqallibal qulubi wa la muqallibal qulub. Allah alam di sini la tu ya. Nabi banyak berdoa, wahai zat yang membolak-balikkan hati, zat yang membolak-balikkan hati hambanya. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, al-qalbu ashaddu taqalluban minal qidri idza istajma'at kulliyana. Hati hamba itu lebih mudah ya berubah atau berbolak-balik daripada ya periuk ketika sudah mendidih. Periuk yang berisi air ketika sudah mendidih, kita lihat airnya mudah berbolak-balik, maka hati hamba lebih mudah berbolak-balik dari keadaan periuk yang seperti itu. Periuk yang berisi air kemudian mendidih airnya, maka hati hamba itu lebih kuat berbolak-baliknya daripada air yang ada di dalam periuk yang mendidih tersebut. Wa qala rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bagaimana rasa takut yang terpuji. Al-khauful mahmud as-sadiq ma yahala baina sahibihi wa maharimillahi azza wa jalla. Rasa takut yang terpuji, rasa takut yang benar, kata Ibnu Qayyim, adalah rasa takut yang bisa menghalangi antara pemiliknya dan apa-apa yang Allah haramkan. Ini rasa khasyah yang Allah puji, yang Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Hanyalah orang-orang berilmu yang dia punya rasa khasyah, takut yang lebih kepada Allah tabaraka taala. Maka rasa takut yang terpuji ini yang benar adalah rasa takut yang bisa menghalangi antara hamba dan apa-apa yang Allah haramkan. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, al-qadrul wajib minal khauf ma hamila ala ada'il faraid wa ijtinabil maharim. Batasan rasa takut yang menjadi ukuran kewajiban, artinya rasa takut yang harus ada pada setiap muslim. Yang ini hukumnya wajib bagi setiap muslim memiliki rasa takut tersebut, adalah rasa takut yang bisa membawa seseorang untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang Allah haramkan. Ini rasa takut yang hukumnya wajib. Batasan atau ukuran rasa takut yang wajib, kata Ibnu Rajab, adalah rasa takut yang bisa membawa seseorang untuk menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Fa in zada ala dzalika bihaitsu sara ba'ithan lin nufus ala tashmiri fi nawafil ta'at
wal inkifaf an daqa'iqil makruhat wa tabassut fi fudulil mubahat kana dzalika fadlan mahmuda. Apabila rasa takut ukuran besar, rasa takut melebihi hal tersebut, ya, di mana rasa takut mendorong seseorang untuk bersegera di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan yang sifatnya nafilah, sifatnya sunnah, tambahan-tambahan, dan untuk rasa takut tersebut bisa menghalangi dia dari perkara-perkara yang hukumnya makruh, atau mencegah dia dari berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang mubah, kana dzalika fadlan mahmuda, maka rasa takut seperti ini adalah tambahan yang terpuji. Ya, ini artinya tidak sampai hukumnya wajib, tetapi ini sesuatu yang keutamaan. Rasa takut yang bisa menjadi dorongan bagi seseorang untuk bersegera di dalam melakukan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan yang sifatnya tambahan, ibadah-ibadah sunnah, dan mencegah dia dari perkara-perkara yang dimakruhkan atau yang mubah. Karena berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang diperbolehkan itu juga akan mengurangi kesempurnaan. Ikhwani akhwati azanallah yakum, ini penjelasan tentang khasyatullah, rasa takut kepada Allah tabaraka taala yang hendaknya senantiasa dimiliki oleh setiap muslim, yang mudah-mudahan dengan rasa takut ini, ya, Allah akan senantiasa menjaga kita agar kita berusaha menunaikan sebaik-baik kewajiban-kewajiban yang Allah berikan dan mencegah kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan, Allah ancamkan. Ini saja mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.